Hey there. Dengan jumpa lagi Subscribe to dengan my gua channel. Gira. Di sini kita And akan also memulai press this obrolan bell dengan icon. Ayu Nur Permana, atau biasa disapa Alek. Kenapa disapa Alek? Oh itu panjang ceritanya. I has time. Ya oke lah, spesial gue akan cerita di sini. Jadi yang nggak penting sih ini. Dulu gue ngefans sama salah satu film. Nah salah satu nama orang itu Alex, tapi dia cewek. Karena ada 3 orang, Alex Galuh Roy. Nah 3-3 cewek, tapi ketuanya tuh Alex. Nah gue ngefans sama dia. Iya. Dia bisa karate, gue ikut karate. Dia bisa basket, Wow. gue ikut basket. Jadi kayak gue udah gila banget ya sama orang ini. Nah akhirnya ya gue mendeklarasikan nama gue Alex gitu. Jadi kayak semua teman-teman gue manggil gue Alex ya sampai sekarang gitu. Punya nickname sendiri ya. Gak penting sebenarnya kan. Seru sih tapi itu film apa? Filmnya sih cewek-cewek Badung. Itu udah lama Film banget. Indo apa barat? Indonesia, di SCTV kalau nggak salah. Aktor siapa? Gue nggak tahu nama aslinya. Nggak tahu ya? Ya karena dulu taunya ya nama mainnya aja gitu. Oh, kira Alek tuh yang Alek pakai C atau nggak kayak orang-orang Soviet namanya kayak gitu. Oh, ternyata Alex ya. Oh gitu. Sih ya Syahrul soalnya cerita apa namanya lu waktu di kelas kenalin nama gua Alek. Anjir. Apa namanya? Simple ya gitu. Gua kira juga Alexandra Daddario atau nggak aktor barat. Malah kadang Cantik banget. biasanya temen gue Ayu Nur Permana gitu. Kadang malah nggak tahu gitu. Lebih tahu tuh ya Alex gitu. Iya. Alex ini jauh juga sih berarti. Iya, orangnya. Lu kan ini apa namanya? Kita berdua ini sama-sama mahasiswa FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gua angkatan baru 2020, lu angkatan 2017. 17 berarti kita beda 3 tahun. Lu kelahiran 2000. 99. Anjir, coba. Gua 2002. Oh iya jauh juga. Nah, tanggal 18 Agustus. 18 Agustus, gua 6 September. Berarti beda sebulan. Ya. Sekarang lu umur 21. 21, gua 18. Tidak penting sekali ya. Hanya basa-basi. Lu ini memulai Gender Talk. Iya. Gua waktu itu pertama kali ngikutin Gender Talk itu waktu gua itu masih awal-awal kuliah. Waktu itu temanya apa ya gua ingat. Waktu itu moderatornya Rehan Mubarok. Rehan 19 Pradipta. gak pernah ya. Iya tahu awal-awal dulu PBAK apa? Iya masa awal setelah PBAK. Oh, maksud ini kali itu bukan gender talk yang ada sebenarnya itu Himapol. Oh iya Himapol. Itu Himapol, cuman ngundang gua sebagai gender talk kayak gitu. Iya. Ya memang pada saat itu pembahasan tentang gender sih. Moderatornya Rehan Mubarok. Iya. Terus sama satu lagi cewek yang kacamata itu siapa dah? Uyun. Itu angkatan lu? Bukan angkatan bawah. Oh, angkatan bawah, angkatan Rehan. Kayaknya sih ya. Rehan. Oh iya moderator. What is Gender Talk? Gender Talk apa sih? Kalau misalnya secara singkat ya gender talk itu cuma komunitas aja gitu. Komunitas yang memang kita pengen mengedukasi masyarakat aja tentang isu-isu gender gitu, kesetaraan gender ya gitu aja sih. I see. Betul sorry gue pakai kacamata ini mata gue lagi alergi bengkak aja. Oke, next. Sejak kapan sih Gender Talk tuh mulai? Masih baru, kita bisa dibilang masih sangat bayi lah. Sekitar bulan November tahun 2019. 19, ya, berarti udah mau setahun ya berarti. Setahun lebih, cuman menurut kita itu masih sangat baru. Iya, oh iya. Itu apa namanya? Hanya komunitas yang secara webinar aja kah atau turun suatu ke aktivis atau apa gitu? Nah, kalau di dalam gender talk tersendiri juga kita punya berbagai program kerja kan. Yang pertama kita biasanya sebelum kita ngelakuin kayak aksi-aksi gitu ya ke depan istana atau Kamisan gitu. Kalau sekarang kan ada Selasaan. Itu biasanya kita ngadain diskusi dulu. Nah, setelah kita ngadain diskusi, pasca itu anggaplah di dalam diskusi itu kita konsolidasi nantinya apa saja yang akan kita bicarakan di depan orator nanti gitu. Nah, nanti setelah kita diskusi baru kita turun aksi. Ya. Tapi ya, gue penasaran nih pertanyaan tiba-tiba. Lu kalau Gender Talk gini, ada lakinya nggak sih? Sorry. Ada. Ada. Lu feminis kan?
Apa enggak? Gue kepo tau sama orang-orang yang gender gini. Nah, iya. Menarik sih kalau misalkan orang menganggap biasanya orang-orang feminis itu adalah orang-orang yang liberal. Biasanya orang-orang kayak gitu. Biasa dianggap organisasi yang pro LGBT gitu. Organisasi yang radikal lah dan lain semacamnya gitu. Padahal kan feminis tuh gerakannya ada banyak. Feminis yang liberal, ekofeminis, feminis yang anarkis, itu kan macam-macam, tergantung dari perspektif dari kita masing-masing mau nangkep yang mana gitu. Bahkan dari gue sendiri di dalam Gender Talk, gue kan foundernya tuh ada 5 orang ya. 5 orang ini memiliki pandangan terhadap feminis itu yang berbeda-beda. Sorry, itu anak UIN semua? Anak UIN semua. Fisip? Enggak, fisip dari berbagai fakultas gitu. Ya. Jadi kita pandangan kita tuh terhadap feminis itu berbeda-beda, tapi kita nggak pernah menutup itu, kayak ya udah. Gitu. Karena tujuan kita ingin mengedukasi aja masyarakat. Kalau gue yang feminis yang ya apa ya? Yang moderat aja lah gitu. Yang menurut gue masih ada di dalam akal gue, ya itu yang gue terapin gitu. Kayak biasanya orang menganggap pemimpin itu nggak boleh perempuan. Nah, stereotip yang seperti itu. Menurut gue kalau pemimpin jadi perempuan emang kenapa? Gitu. Itu kan masih ada di dalam akal gue gitu. Cuman kayak kalau gue freedom ya atau kebebasan kan biasanya feminis bebas banget ya. Kayak yang terserah lah gue mau pakai bra doang keluar gitu. Nah kalau gue nggak kayak gitu, gue masih ada batasan-batasannya untuk diri gue. Aduh, sorry enggak, gue kalau udah disamain kayak gitu otak gue dasar bang dasar apa namanya. Tapi ya tadi lu bilang kalau Gender Talk, malah kalau di pikiran gue orang-orang kayak gini tuh bener orang-orang yang SJW, malah sebaliknya kalau di pikiran gue. Lu tau film Perempuan Berkalung Sorban gak sih? Semua tahu. Itu ya, film benar-benar apa namanya, benar-benar apa sih namanya, bahasanya sih namanya radikal banget gitu loh. Kalau perempuan dalam pesantren itu nggak boleh yang namanya jadi imam. Tapi perempuan itu ya hanya dia nikahin sama laki-laki, udah kewajiban rumah tangga gitu. Nah kalau gue bukan tipe yang kayak gitu sih, karena ya menurut gue misalkan gue udah menikah gitu ya, biasanya kalau yang kita sebut kayak ahi atau ukti itu kayak nurut aja gitu ya. Iya, betul. Seorang istri nurut aja sama suami, kayak harus masak lah, harus mencuci gitu. Bagi gue itu nggak yang kayak gitu loh perempuan gitu. Pekerjaan memasak itu bukan pekerjaan perempuan gitu, tapi keduanya bisa untuk melakukan gitu. Ya kenapa harus dibebankan kepada perempuan? Makanya gue ingin menjunjung kesetaraan seperti itu sih. It's interesting. Jadi obrolan kita sampai mana? Oh iya, feminisme ya? Iya. Iya sih. Apa namanya? Gue kira itu Gender Talk itu yang lu tuh SJW gitu. Benar-benar kalau ada apa-apa feminis, misalkan cewek jadi apa, enggak bisa gini. Enggak nanti. Ya di dalam gua sendiri yang di dalam founder Gender aja, ya kita tahu lah kita punya pemikiran berbeda, ada yang idealis, ada yang realistis. Nah, cuman dari situ kayak gua nggak pernah loh kayak menutup kayak ya udahlah lu ngapain harus ada di dalam forum ini sedangkan kita nggak satu pemikiran. Enggak, gue nggak mau bikin forum yang seperti itu. Jadi gue pengen ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Jadi bahkan sempat ada wacana sih untuk Gender Talk sendiri pengen ngadain LGBT dalam pandangan Islam. I see. Ya. Biasanya setelah LGBT, biasanya kan orang mengadakan diskusi itu LGBT dalam pandangan gender gitu. Tapi kita pengen juga nih LGBT dalam pandangan Islam gitu. Jadi kayak ya kita paham lah bahwa komunitas gender biasanya orang-orang yang pro terhadap LGBT kayak gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau kita juga pengen ngadain, kita pengen mendengar sudut pandang dari orang-orang yang pemahaman tentang berkiblat kepada Islam kayak gitu. Itu menarik. Tapi lu harus punya masa yang kuat. Itu benar-benar tiba-tiba ntar orang-orang berbaju putih. Tahu kan kalau misalkan apa namanya
Teratan Muslim Coki Pardede tuh kan. Iya, tahu gue. Nyindirnya kalau nggak kesan ormas cuat gitu kan. Ya lu LGBT dalam Islam. Itu kalau misalkan kedengeran, orang udah panas duluan. Ya pasti. Ya kan? Mereka kalau cuma ngeliat dari judulnya doang ya orang bakalan bingung. Makanya harus denger pembahasan dan diskusinya. Gila sih itu. Terus. Berarti menarik juga ya. Ya balik lagi mesti punya masa sama memang bisa kuat mentalnya gitu. Ini gue ada pertanyaan juga nih buat nyentok biar kita stay on the track. Sama siapa aja lu start this thing? Tadi yang 5 orang itu foundernya. Ya gue mau memulai gender talk tuh sama 5 teman gue. Who's that? Mereka semua teman-teman SMP gue. I gitu. see. SMP mana? Di Darun aja. Udah anjing gue anak DN. Iya. Gokil. Serem anjing. Ya di Darun aja Jakarta Selatan. Bahasa apa jago lu ya? Gak, gue kebetulan cuma 3 tahun. Ya cuman teman-teman gue berlima, teman ada 2. Terus ada Elita. Elita yang mantan ketua KPM. I don't know. Oke. KPM yang kemarin. Iya. Oke. Dia juga anak Darun aja, Dara anak dakwah. Anak Darun aja juga, Oceania, anak FSH, anak Darun aja juga, Friska juga, ya dia anak dakwah. Jadi kita semua tuh. Gue doang yang kebetulan gue doang yang biru dan mereka berempat hijau gitu. Nah, makanya dari situ gue mikir gitu, kita berlima ini kan suka loh ngebahas ngulik-ngulik tentang gender. Kayak kita sering adu pikiran, adu gagasan gitu. Tapi kenapa kita nggak pernah ada dalam satu forum yang sama gitu? Kita beda fakultas, jurusan beda, organisasi ekstra kita beda. Tapi kenapa kita nggak pernah ada dalam forum yang sama gitu? Betul. Kayak nggak seru gitu. Akhirnya kita bentuklah gender talk kayak ya biar kita dalam forum yang sama gitu. Ya itu alasan-alasan yang lainnya sih. Cuman yang pertama ya memang kita membuat gender talk karena kita pengen aja mengedukasi masyarakat tentang gender. Menurut gua di UIN ini masih minim banget ya isu-isu tentang seperti ini kayak gitu. Nggak cuma ngomong sih, kayak Indonesia. Ya semuanya Indonesia. Apa namanya? Kan gue lupa mau ngomong apa. Elah. Tadi gue mau ngomong apa? Berarti, tapi lu mendirikan ini ada alasan sebagai pelarian juga nggak? Jujur. Pelarian dari akan sesuatu masa lalu kayak atau kesibukan kayak? Enggak sih, karena memang gue tuh emang suka banget berorganisasi gitu. Kayak ya gue seneng aja ngejalaninya, punya teman banyak, punya teman baru kayak gitu. Bahkan kan karena gender talk itu juga sempat ngelakuin open recruitment, ngadain open recruitment. Nah di dalamnya jadi bukan anak UIN doang gitu, kita bebas mau laki-laki, perempuan, lintas umur, lintas jurusan, lintas universitas bahkan gitu. Nah itu kita tetap kita terima gitu. Bahkan ada anak Gunadarma gitu, anak UNAS itu kita mereka semua ada dalam kepengurusan gender talk. Itu seru sih ya, karena memang dari berbagai universitas, kalangan gitu kan, dari berbagai mindset gitu kan. Dan pastinya pun di gender talk itu sendiri punya oknum tersendiri kan, pikirannya pasti berbeda-beda. Pasti kan? sih. Pasti ada yang misalkan yang tadi kita bahas balik lagi, ada yang misalkan perempuan yang feminis, ada yang misalkan pro LGBT atau misalkan radikal, benar-benar yang konservatif pun ada, pasti ada ya. Cuman kalau menurut gue gini sih, kayak pro dan kontra itu pasti ada, karena itu bumbu-bumbu dalam pemikiran gitu. Cuman dan menurut gue kayak toleransi, semakin tinggi orang bertoleransi gitu, itu semakin banyak ilmunya menurut gue. Betul, gue setuju. Gue setuju itu. Kak, apa namanya? Lu ada nggak sih kegagalan yang lu dapatin ketika lu menjalani gender talk ini ya, yang walaupun yang umurnya masih, as you say, still young? Kalau kegagalan menurut gue pasti ada. What's that? Waktu kita ngadain open recruitment, siapa yang akan menerusi gender talk ini? Banyak tuh, 30 orang.
sampai akhirnya sekarang ya sekitar setengahnya gitu. Nah menurut gue di situ ada titik gagalnya karena atau bisa dibilang kaderisasinya tidak berjalan. Nah, jadi menurut gue di situ titik kegagalan ya. Entah yang gagal dari kitanya atau memang itu hukum alam gitu. Cuman ya pasti kita lah yang disalahkan gitu karena tidak bisa mengayomi atau bisa dibilang kayak gitu. Nah menurut gue itu titik kegagalan dan dari situ tapi kita bisa evaluasi ya. Ternyata kita masih kurang di sini, kita salah di sini. Nah dari kegagalan itu yang akhirnya jadi catatan-catatan untuk kita sendiri. Iya. Memang pasti dalam hidup itu ada dinamikanya itu. Iya pasti ada. Dan gimana lo overcome itu, menaikin itu kembali? Kalau gua pertama dari kegagalan yang kemarin, akhirnya gua mikir, oh ya salah kita juga. Kenapa kita main ada open recruitment aja gitu? Tapi kita nggak tahu setelah itu kita harus dibawa kemana gitu. Nah makanya itu. Ada rencana kita juga mau ngadain rekrutmen lagi, tapi kita harus punya ibarat kayak program kerja lagi gitu. Setelah kita open rekrutmen, kita mau bawa gender talk kemana lagi nih? Jadi setelah ada yang open rekrutmen, kita nggak yang mereka ngawang lagi harus kemana gitu. Ibaratnya kita udah narik orang, tapi kita nggak tahu nih mau kemana gitu. Betul. Nah kita harus punya catatan-catatan seperti itu. Nah coming soon juga kita pengen buat namanya ART gitu. Sebenarnya itu lagi di proses-proses sih. Berarti iya, ketika kita merekrut orang, kita membuat itu kita harus punya visi misi kan, seperti organisasi sepertinya. Terus apa yang kita mau lakukan dengan mereka, jangan sampai kita hanya buat komunitas kumpulan itu hanya sebagai amunisi aja, perbanyak masa gitu ya kan. Berarti masih suatu ini ya problema ya ketika untuk anggota ini mesti lo pikirkan lah ya, mau dibawa kemana nih mereka gitu ya. Ya pasti kita harus punya prepare sih. Betul. Iya. Itu such an excited things ketika ada kegagalan, problema gitu. Terus pasti ada kegagalan, ada keberhasilan. Apa nih keberhasilan? Kalau keberhasilan relatif sih, cuman kalau bagi gue sendiri itu berhasilannya gender talk itu bisa memberikan sinyal kembali tentang isu-isu gender itu di Ciputat. Gue ngerasa kayak dengan adanya gender talk, orang tuh lebih melek gitu soal tentang gender itu. Dan keberhasilan selanjutnya gue rasa itu kita pernah ngadain diskusi yang pertama itu tentang seks edukasi. Wah itu gender tuh hari itu baru pertama kali offline di satu kafe, tapi yang datang lebih dari 50 orang gitu. Wow. Gitu. Nah kita November itu kita rumusin gender talk gini. Desember kita udah mulai ngadain diskusi yang datang lebih dari 50 orang dan yang jadi narasumber itu adalah orang yang nggak pernah datang ke Ciputat gitu. Tapi dia mau datang untuk gender talk dan ngebahas tentang seks edukasi gitu, tentang hal-hal yang tabu. Semua orang aktif di dalam forum tersebut. Itu yang menurut gue terharu banget. Iya. Berarti itu suatu namanya di awal terus keberhasilan lu dapet narasumber yang unpredictable lah ya. Semua itu unpredictable. Itu memang passion dia pun di situ gitu. Itu keren sih memang. Dan juga gender talk pernah ngundang juga Ibu Sumarsi. Who's that? Sorry. Ibu Sumarsi itu aktivis orang tua gitu. Rambutnya udah ubanan, udah umurnya udah tua. Tapi beliau itu orangnya melek banget tentang HAM ya. Menurut gue itu adalah sosok yang yang dibanggakan lah oleh aktivis HAM dan aktivis gender gitu. Tapi gender tuh bisa lo ngundang dia untuk datang ke Ciputat gitu. Ini gue sambil googling ya, ada nggak sih googling? Ada. Continue. Dan anaknya Ibu Sumarsi itu namanya Wawan. Wawan itu pernah hilang di dalam tragedi Semanggi 98. Maria Katarina Sumarsi. Yes, iya. Nah, anaknya itu hilang pada tragedi 98. Dia aktivis anaknya. Nah, sampai sekarang si Ibu Sumarsi ini masih menanyakan kabar anaknya itu ada di mana. Karena hilangnya itu tidak dengan kejelasan. Iya. Nah, makanya kayak
anjir gue salut banget nih sama orang ini gitu, kayak dia udah tua tapi masih loh menegakkan keadilan gitu. Salut banget gue sama. Dan so sweetnya itu suaminya itu support banget gitu. Waktu itu gue juga pernah ke rumahnya, ada suaminya, dan biasanya kata Ibu Sumarsi kalau suaminya nggak lagi sakit, dia suami pasti nganterin untuk datang ke diskusi satu ke diskusi yang lain, ditemenin. Cuman karena lagi sakit, jadi waktu itu nggak bisa nganterin. Wow, it's a wonderful story, karena memang ya luar biasa sih memang kalau ketika kita melakukan sesuatu gitu kan, apalagi kita mempunyai pasangan, mau pacar, mau gitu udah nikah gitu kan, dan dia mendukung kita, menjadi penggemar kita, apapun hal yang kita lakukan secara teori ataupun aksi gitu kan, dia benar-benar support kita, itu benar-benar wonderful thing sih. Yes. Pernah ngalamin nggak sih lo kayak gitu? Sekarang deh kalau boleh tahu, lo punya pacar nggak? Doi kan? Ada ya. Udah berapa lama lo? Sekitar hampir mau setahun. Hampir mau setahun ya. Anak-anak fisik? Bukan. No. Nah, cuman yang gue suka dari orang ini adalah dia support apapun yang gue lakuin. Kayak di saat gue butuh orang lain tidak mendukung gue, tapi ada dia yang mau mendukung gue. Dan kayak segala impian-impian gue tentang apapun gitu, kayak dia pasti mendukung. Nah itu yang gue suka. Let's go sih. Is he older than you or younger atau sepantaran? Sepantaran. Sepantaran. I see, menarik sih. Pernah nggak di Gender Talk ini ya, dia melakukan suatu bahasanya itu partisipasi atau benar-benar dukung sama kayak tadi Ibu Sumarsi gitu? Pastilah pernah juga bagian dari audiens tuh. Nah, ya itu menurut gue juga audiens yang datang dalam diskusi Gender Talk itu menurut gue salah satu pendukung Gender Talk gitu. Ya. Kayak walaupun kita ngadain online ya, kita juga sering beberapa kali ngadain online ya karena masa pandemi kayak gini. Yang datang ke dalam diskusi itu juga bukan orang-orang yang kesempatan kita aja gitu. Bahkan gue pernah ngerasa ya, saat itu kita membahas tentang apa ya, lupa gue. Di situ ada kayaknya dia bagian dari staf presiden. Jadi kita kan Gender Talk biasanya ngekritik pemerintah. Dia adalah bagian yang pro pemerintah gitu. Kayak dia di dalam forum tersebut ya udah pro dan kontra gitu. Kayak orang siapa gitu kan. Kayak di dalam grup Gender Talk juga ada dia kan ya. Kayak ini orang bawel banget ya. Cuman ya dari situ kita kayak pandangan orang lain ternyata kayak gini yang pro pemerintah kayak gitu. Itu seru sih ya. Tapi dia itu anggota dari ini Gender Talk atau partisipan aja? Partisipan aja. Karena kan kita punya grup, jadi misalnya kita ngadain diskusi, nah nanti hubungin PC, nanti PC akan masukin ke grup. CP-nya. Iya. Nah semuanya dimasukin ke dalam grup tersebut. Jadi kayak kita mau ngadain diskusi yang selanjutnya, ya share-nya dalam situ aja gitu. Tapi juga kita punya grup yang tim intinya aja gitu. Iya. Itu seru sih ya. Lu mendapatkan partisipan yang lu itu kontra banget teman dia gitu. Iya, seru sih. Jadi hidup gitu. Betul. Wah, ada yang bisa dimarahin nih tapi waktu saat itu ya, itu bahasan apa yang lagi lu bahas? Gue juga sendiri lupa ya. Saat si ini staf presiden ini datang. Ya, gue lupa tentang apa ya. Cuman kayak seru aja gitu. Akhirnya ada tantangan nih. Iya. Malah kita pernah juga ngebahas hal-hal yang kadang orang nggak kepikiran untuk dibahas. Waktu itu ada Prince Martin. Dia itu anak dari seorang kerajaan di Brunei. Prince Martin yang didamba-dambakan oleh cewek-cewek Indonesia dengan komentar-komentar yang seksual harassment menurut gue ya. Gue ngerti. Nikahi aku mas. Iya, rahimku bergetar-getar. Ya Allah, ini lebih liar lagi daripada. Gue malah lebih liar daripada gue. Gue miris banget sih ngeliat Prince komentar. Martin. Iya, ngeliat komentar-komentar dari cewek-cewek Indonesia. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penjahat kekerasan seksual itu bukan hanya laki-laki. Betul. Tapi perempuan juga bisa. Akhirnya kita buat diskusi itu loh, gitu. Kayak orang mungkin gak kepikiran untuk bahas hal itu gitu. Jadi kayak kejahatan seksual itu bisa terjadi
kepada siapapun dan dimanapun, mau online maupun offline. Betul. Dan kita pakai case-nya ya, case yang seperti itu. Betul. Iya, memang apa namanya, ya kita nggak bisa hanya satu pihak gitu kan, laki atau perempuan itu semuanya sama, gender equality gitu. Semuanya sama. Beri gue satu cerita tentang seseorang yang pernah consulting with you, dan cerita yang menurut lu itu it's the worst story ever, atau cerita yang paling mengerikan dari seseorang, dan you give them solution and it works, berhasil gitu. Eventually you merasakan suatu feeling, yes gue merasakan ini berhasil banget gitu. Ya, jadi ceritanya dari itu bagian dari kisah gue juga sih gitu. Jadi waktu itu gue pernah dideketin. Kamu kalau capek kamu istirahat aja. Ya, ternyata cowok ini bukan hanya deketin gue, dia deketin gue. Mau ngapain om? Tapi Bukan dia caranya. cuman ingin Jangan, Om. enaknya aja. Dalam tanda kutip dia menjadikan perempuan itu sebagai objek seks gitu. Ya. Apa ya katanya, dia minta jatah gitu sama gue. Kemudian gue gak ngasih gitu, karena ya lu siapa gitu, baru deket tiba-tiba minta jatah gitu kan. Nah, akhirnya dengan penolakan gue, dia pergi dari gue, dan gue fine, gue gak mau ribet gitu, karena gue ya ada-adanya lu gak bikin gue pusing gitu. Kemudian beberapa hari yang lalu kemudian dia deketin teman gue juga. Dia deketin teman gue dengan kalimat-kalimat klise yang sama dan permintaan yang sama juga. Modus ya. Kemudian orang lain juga cerita dengan satu cowok yang sama gitu. Waktu gue anjir nih orang nyari korban sebanyak apa lagi gitu. Wah ternyata dia korbannya ternyata bukan gue, bukan temen gue, bahkan dari kampus-kampus lain ada, kampus-kampus lain juga gitu. Nah kebetulan Gender Talk ini kan menerima posko pengaduan. Jadi siapapun yang terkena pelecehan seksual gitu, nah bisa ngadu ke Gender Talk. Betul. Nah Gender Talk ini terima pengaduan atas nama yang sama. Wah nih orang kayaknya butuh dikasih pelajaran. Kita kumpulin semua bukti-bukti dia. Nah udah akhirnya kita gemparkan dia di media sosial. Kita kasih cantum mukanya, cantum nama Instagramnya, buktinya. Malu dia. Terus akhirnya dia minta maaf. Di Instagramnya dia minta maaf, dia udah ngelecehin perempuan, dia udah jadiin perempuan sebagai objek seks gitu. Dan dia cuma memanfaatkan kedekatan dia terhadap perempuan gitu. Nah itu akhirnya kayak berguna juga nih. Kayak gue seneng banget gitu dari situasi yang seperti ini. Ternyata teman-teman gue tuh kayak support banget gitu. Kayak sekarang tuh udah kayak woman support woman gitu. Dan korbannya kan karena bukan satu, dari informasi satu ke informasi yang lain saling menyebar, dan akhirnya ya udah ini orang udah tercap sebagai penjahat seksual, penjahat kelamin gitu. Alhamdulillah itu apa namanya effort ya, suatu effort, suatu usaha yang gak sia-sia gitu. It work gitu, itu keren banget sih. Sebenarnya juga Gender Talk bisa sih ngalihin atau melempar kasus ini ke hukum gitu, bisa. Cuman kita ini masih belum bisa menangani hal yang kayak gitu. Kita cuma dijadikan sebagai posko pengaduan aja. Untuk posko penyelesaian kita harus sekolah dulu, belajar tentang hukum dulu kayak gitu. Jadi gak sembarangan ya. Paling kita bisa ngelempar ke Komnas HAM atau Komnas Perempuan gitu. Itu nggak sembarangan karena memang apalagi yang sekarang itu nggak ada yang namanya gratis gitu kan. Gilir hal itu tuh memerlukan biaya itu, dan bukti untuk bukti lebih keras sih duitnya mana gitu. Menurut lu ya gimana sih kita tahu karakteristik orang nih, orang tuh SJW, nih orang ada feminisme, nih orang ada pro LGBT segala macam. Ajakin aja diskusi. Iya. Menurut gue ya, tadinya awalnya juga lu nggak tahu gue pemikirannya kayak gimana gitu. Terus akhirnya dengan kita banyak ngobrol, banyak diskusi, akhirnya lu jadi tahu kan gue gimana. Cuman kalau misalnya kita pengen tahu nih sudut pandang yang lebih banyak lagi, mungkin lo bisa datang ke Komnas Perempuan. Nah biasanya di sana sering banget ngadain diskusi-diskusi atau konsolidasi sebelum aksi. Nah itu pro dan kontra memang
Jadi seru banget gitu. Iya. Berbasis data kayak yang gua aja anak politik gitu. Sampai gak kepikiran gitu. Oh, ada sejarah permainan politiknya gitu. Ya, wow, ini orang pada keren-keren banget gitu. Betul. Nah, dan memang toleransi juga di sana gitu. Mau lu pakai baju yang bebas apapun, nggak ada yang ngehujat dari netizen gitu. Jadi seru aja sih dengan kita bertemu teman-teman yang satu pemikiran, satu pandangan gitu. Ya jadi seru aja gitu. Berarti waktu as your experience ya, berarti itu banyak banget ya orang-orang yang dari berbagai kalangan ya, entah orang yang berpakaian apa atau agama apa dari ya, banyak gitu. Banyak. Oh, gue pernah ikut IWD kan. What's that? Waktu itu di tahun 2020. Women's Day gitu. Bulan Apa ya? Lupa gue juga. COVID ya? Kalau berapa juga gue lupa ya. Cuman COVID ya udah. Itu orang-orang rame banget dia pakai seragam yang warna-warni, bendera warna-warni, macam-macam gitu. They bought that? Iya, di Monas tuh, daerah-daerah Monas rame. Kayak orang demo lah. Karena dia titik aksinya nanti di orasi mereka masing-masing komunitas gitu. Iya. Women March, acara Women March. Oh, Women's March. Iya. Bulan Maret. Nah, mereka itu pakaiannya bener-bener kayak yang warna-warni dan berbeda-beda. Kayak yang BH-nya kemana-mana kayak gitu. Cuman di situ nggak ada loh yang dijadiin mereka itu objek seks atau yang kayak bajunya aneh ya gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kita semua udah kayak udah biasa. Kebebasan orang-orang gitu, kebebasan mereka berekspresi. Cuman kan beda lagi kalau misalkan kita berada di tempat yang berbeda atau misalkan gitu ya. Orang-orang yang kontra terhadap feminis kan. Betul. Biasanya diomongin ini kok pakai baju aneh sih gitu. Iya. Atau kurang main lah, kurang perluas, kurang jauh main ya. Iya betul. Apa namanya? Iya, tertarik juga sih memang ketika kita bertemu orang-orang demikian gitu. Karena dari pengalaman gue pribadi ya, gue dari kecil itu punya tetangga ya yang laki-laki rada ini. Feminim, flamboyan, kerja di salon gitu. Dan alhamdulillah gue dari kecil itu udah bertemu dengan orang-orang demikian gitu. Terus gue dulu di SMA punya guru BK yang dia punya temannya LGBT gitu kan, yang punya pacar apa sih namanya, sugar daddy, tapi ya sugarnya itu cowok. Temen nyokap gue juga ada dulu waktu gawe kayak gitu kan. Wah, apa namanya? Jadi luar biasa sih gue pernah bertemu orang kayak gitu tuh. Terus gue juga sempat kemarin ngobrol sama tante gue yang notabene dia juga pun bertemu orang-orang demikian, dan dia bilang boleh untuk lu memiliki kayak gitu kan penyakit, tapi ya jangan meminta hak. Jadi di Indonesia gitu kan, yang notabene kita agamanya ya Muslim. Iya. Karena memang masih minoritas sih. Betul. Seperti itu masih minoritas, cuman ya biasanya aktivis gender itu yang diutamakan tuh hak-hak untuk kebebasan dan kesetaraan kayak gitu. Ya sama kayak kaum LGBT gitu. Dalam pandangan mereka ya, siapa sih yang mau punya perasaan yang kayak gini? Kalau misalkan dari sudut pandang LGBT seperti kayak gitu. Cuman kalau yang dari sudut kontra biasa menganggap ya lu LGBT lu salah, harus ditindas dan semacamnya. Coba kalau misalnya diputer balik gitu perasaannya, pasti kan kayak ya lu biar ngerti lah perasaan gue tadi, gue biar tahu gitu gimana rasanya ngehujat orang gitu lah. Kayak gitu. Lu di posisi dia gitu. Karena memang mereka pun nggak meminta gitu kayak gitu tiba-tiba hormonnya atau psikologinya tiba-tiba mereka muncul peminat atas hal tersebut gitu. Entah lagi kesepian misalkan gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan kata bebas, merdeka. Yes. Karena memang di Indonesia ini kata bebas itu ya bebas itu ya ke arah sana gitu. Iya. Lebih tepatnya sih merdeka. Artinya ya merdeka gitu, mau pakai baju pakai baju apa ya udah suka-suka aja gitu. Ya gitu. Cuman banyak orang yang lebih parahnya lagi kayak laki-laki
itu kalau nangis dianggap cengeng. Iya betul. Laki-laki pakai apa namanya, pakaian yang dimasukin gitu celananya. Iya. Itu dianggapnya yang kayak Gua alay. Iya kan? Kan biasanya orang nganggap kayak gitu, kayak Betul. ya lu kayak cewek, lu Betul. alay gitu. Ya memang kenapa gitu. Kenapa? Nah, kadang orang bingung gitu antara apa namanya, kodrat dengan budaya. Ya. Biasanya Iya betul. biasanya orang menganggap bahwa kayak ya anggaplah budaya-budaya mencuci menyapu itu dianggap sebuah kodrat perempuan. Betul. Padahal nggak gitu. Jadi kalau kodrat itu ada sesuatu yang dari Tuhan dan Iya. kita nggak bisa ngubah. Betul. Ya, apa kalau misalkan laki-laki ya punya penis kan kayak gitu, ya itu kita nggak bisa ngubah. Betul. Kalau perempuan punya vagina, ya itu kita nggak bisa ngubah. Cuman ya kadang kayak budaya-budaya yang mencuci, memasak itu dianggap kodrat. Ini obrolan kita tema gue lupa. Gara-gara ketek kamera, kekat mati tiba-tiba. Tadi tentang budaya dan gender gitu. Iya, oh iya betul. Apa ya? Kalau ya tadi itu sama yang tadi kita pernah bahas di awal tentang film Perempuan Berkalung Sorban ya. Apa namanya? Itu film di awal udah benar-benar nge-push banget perempuan nggak boleh naik kuda, perempuan nggak boleh apa namanya kuliah di luar, perempuan nggak boleh apa namanya menjadi pemimpin, menjadi ketua kelas, menjadi tokoh gitu. Pokoknya perempuan masak, lu nikah, udah jadi apa namanya Ngurus suami aja. ngurus suami, ngurus anak, dah gitu ya. Padahal no. Misal ya perempuan kuliah S1 ya itu harus, apalagi perempuan punya pendidikan tinggi gitu kan. Nggak apa namanya perempuan apa laki-laki minder sama perempuannya itu ya tergantung gimana laki-laki, karena laki-laki kodratnya imam ya harus bisa gitu. Karena memang penting banget ketika dia udah jadi ibu rumah tangga punya anak, lu bakal apalagi bapak kan bisa nyari nafkah gitu kan. Anak itu di rumah yang ngajarin itu ibunya, ibu kan ada sekolah pertama kan bagi anak. Jadi kalau istrinya berpendidikan tinggi ya alhamdulillah kuliah sekolah gitu Ya anaknya juga nanti terdidik juga kan. Betul. Ya apa namanya keturunan gitu. Makanya kalau misalkan gua nih untuk menuju pernikahan misalnya, itu banyak sekali yang harus gue pikirin sebenarnya. Betul. Bukan cuman kayak gue siap dibikin kondangan yang besar-besar, bukan gitu dong, tapi gimana caranya mental gue tuh bisa selesai gitu. Kayak gue belajar manage uang, gimana gue harus bisa ngontrol emosi. Betul. Gimana caranya gue bisa menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang istri. Betul. Nah itu kan yang harus banyak gue pelajari gitu. Jadi nggak yang sembarangan aja gue udah mampu nih secara finansial gimana, tapi secara mental ternyata gue masih belum gitu. Ya, betul. Mungkin kita sekarang gampang aja gitu ngomong, nanti gue punya anak harus kayak gini. Tapi kan sedang praktek kan Punya planning pasti ya. Pasti kita punya planning mah pasti ada. Cuman kan kadang prakteknya nggak sesuai dengan apa yang kita planningkan. Betul. Iya. Memang perlu proses. Gue pribadi pun apa nih sekarang ya pengen ngedinai yang namanya pacaran, ngedelay pacaran. Karena nanti pengen langsung nikah, gue pengen nyari duit dulu, pengen nyari thriving new world gitu. Karena memang bagi gue perjalanan cinta gue udah cukup jauh, jadi ya udah cukup lah bagi gue gitu kan, udah tahu gimana perempuan gitu. Tapi ya kita memang nggak pernah tahu ketika ini percintaan sih. Ketika hati ini tiba-tiba suka, pas masa kuliah masih anak baru gitu, sama perempuan suka gitu. Mau itu sepantaran, mau itu lebih muda, lebih tua gitu, kita nggak pernah tahu gitu. And then kenapa gue menjadi pacarnya? Karena itu gue sama mantan gue kemarin merasa kayak udah iya gitu, pengen kayak sayang aja sih nggak. Gue tiba-tiba bertemu dengan perempuan yang cantik, yang ideal, yang cerdas gitu. Dan dia yang paling penting dia adalah kita sama-sama klop gitu. Tiba-tiba putus, tiba-tiba nggak jodoh gitu kan. Iya. Itu sayang aja sih. Ya kadang juga kita mikir sih, kalau banyak orang yang mikir kalau kita pacaran itu malah justru menghambat. Ada yang bilang menghambat dan ada yang bisa bilang sebagai support system gitu. Betul. Itu kan dua hal yang berbeda ya, tergantung aja kita maunya kayak gimana gitu. Ya menurut gue ya
relationship yang ideal itu ya ketika apa yang kita lakukan itu semasa kita belum menikah gitu ya, saling mendukung sih menurut gue. Gitu. Betul. Nah memang ya pasti patokannya kalau di Indonesia ya agama. Ya Agama, kan? iya. Agama. Gini nggak boleh. Tapi ya proses hidup kita memang nggak pernah tahu gitu. Apalagi masa pernikahan, pacaran gitu kan. Apa nih? Ya rumit sih. Kalau misalkan gue semalam nonton film, gue kan referensi gue varian itu film Reza Radian ya, film yang drama tentang pernikahan gitu kan, kayak film Critical Level misalkan, itu gimana menjalani struggle proses ketika lu punya anak terus di luar negeri, suami istri yang berbeda alam itu, istrinya yang independen kemana-mana sendiri, mandiri, punya suami juga pun yang independen gitu kan. Ketika ditinggal jadi suami jadi rumah tangga, istri dia di rumah tuh nggak sama lain, dan ketika dia hamil punya anak yang meninggal, itu tuh perjuangannya gitu kan. Terus ada lagi film Laila Majnun, semalam gue nonton film baru, itu tentang diperjodohkan gitu, alam yang berbeda gitu. Itu benar-benar itu yang membuat gue tertarik sih untuk bisa tapi ya kita nggak pernah tahu ya gitu. Kalau gue masalah dijodohkan ya, kalau gue sendiri gak mau. Jadi gue mau nanya itu udah datang. Iya, soalnya juga film Reza Radian kan ya, My Electoral Husband kalau nggak salah. Oh, lu nonton itu? Gue nonton sampai episode terakhir. Iya, itu seru. Iya, ya dijodohkan kalau gue nggak mau sih. Iya. Karena gue belum mengenal orang yang gimana. Karena gimana ya, memilih pasangan hidup menurut gue harus yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Karena terlalu berbeda menurut gue nggak asik juga, tapi ya oke lah berbeda, tapi yang bisa support gue gitu, yang bisa mengarahkan gue juga gitu. Nah, gue juga kadang gini loh, sefeminisnya gue gitu, gue juga mau loh untuk diingetin oleh laki-laki gitu. Betul. Bahkan biasanya laki-laki itu ini ada detiknya kayak gini nih. Oke, jadi yes, we talk before ya, seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Pernikahan itu bukan hal yang mudah, banyak yang pertimbangkan gitu kan. Tapi misalkan lu mendapatkan suami gitu kan, yang gue pribadi gue ingin menjadi cita-cita gue adalah menjadi suami yang bisa, ini politik juga sih ya, menampung semuanya gitu, kayak ada kebutuhan keinginan gitu kan, masing-masing orang gitu. Nah gue ingin memenuhi keduanya gitu. Nah kalau misalkan lu mendapatkan suami nanti memang alhamdulillah dia mapan gitu kan, tajir gitu, dan lu dilarang untuk bekerja karena memang dia bisa memenuhi gitu, bahkan sampai ntar anak lu bisa dipenuhin, menurut lu gimana? Kalau gua, ya tadi lu bilang juga kalau misalnya kita pasti punya impian-impian, betul. apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan gitu. Kalau gua dilarang untuk bekerja, gua tanya alasannya apa? Betul. Karena kalau misalnya ada perintah jangan langsung nolak. Betul. Nah kalau yang kayak gitu yang akan menimbulkan perdebatan. Iya. Jadi harusnya tuh gua tanya dulu alasan kenapa lu melarang gua. Betul. Itu pertama. Yang kedua kan gua tanya balik, apakah keinginan gua itu sudah dipenuhi? Betul. Karena juga kan pasca menikah pasti gua punya impian dong, kayak impian kayak misalkan pengen belanjain orang tua, misalkan gitu. Betul. Nah itu kan nggak harus dulu kayak gue harus minta duit suami gue, gue harus punya mandiri finansial untuk keluarga gue yang sebelumnya, atau buat orang tua gue gitu, buat adik-adik gue misalnya. Kalau misalkan hal-hal yang impian gue seperti itu dia ya udah gue fine aja kalau gue ngasih lu juga gitu. Oh ya udah, kalau misalnya gue nggak bekerja ya nggak masalah, selagi dia bisa memenuhi segala impian gue. Cuman kalau misalkan ya dia nggak mau ngasih gue atas impian gue, ya mending gue kerja. Betul. Nah terus kalau misalkan dia tetap kekeh nggak mau, ya udah pasti gue nggak akan milih orang yang kayak gitu. Karena sebelum menikah makanya gue pengen pacar dulu. Iya betul. Jadi gue orang yang nggak mau taruh sih.
Gue bukan orang yang mau Iya, taruh, karena menurut gue ya pernikahan bukan soal yang gampang, jadi gue harus bisa mengenal seluk beluknya nih orang kayak gimana, pemikirannya kayak gimana. Betul. Kayak gitu. Akan mebat ya, yang bisa gue tangkap adalah proses ya, maksudnya Ya, perkenalan. jadi nggak bisa di awal semester kita deal nikah gue yang biayain lu dari awal, nggak bisa ya, butuh adaptasi semuanya gitu ya. Dan juga gue pernah punya pikiran ini nih, ta'aruf iseng gitu kan, coba gue pengen dikenalin sama orang tua gue sama perempuan gitu kan. Ntar perempuannya gue ketemu, gue tanya, kita ngobrol berdua, kamu sebenarnya udah punya pendamping apa enggak? Kalau udah punya pendamping ya udah gue lepas kayak gitu. Gue sih pernah punya pikiran iseng kayak gitu ya, cuman ya nggak tahu ya, karena itu kan berurusan sama orang tua kan. Kayak gitu. Kalau gue nggak mau sih kalau misalkan taruh kayak gitu ya, tadi ya minim banget untuk masa perkenalannya. Betul, Bahkan betul. kayak misalkan setahun 2 tahun pacaran aja belum tentu loh itu udah Betul. saling mengenal. Betul. Bahkan gue cuman nggak mau aja ketika kita taruh yang begitu singkat, ternyata sifat aslinya nggak sesuai dengan apa yang gue pengen. Nah itu kan kita nggak bisa muter balik gitu. Betul. Dalam pernikahan kita kan cuma jalan terus aja, mau di depan ada hadangan apa kita nggak bisa muter balik. Betul. Yang gue pikirin sih itu. Ya. Iya memang itu nggak bisa main-main gitu kan. Itu loh main-main. Ta'aruf gitu. Karena memang biasanya memang gua itu ini loh, apa namanya, kayak ini Ray Embayang terus sama si siapa pasangannya Linda Hau, terus kemarin ada satu lagi si Reza Nata sama Wardah ya. Dan itu kan ya memang apa namanya, memang ya kalau memang dia udah ini cinta gua, sinyalnya memang ya kita nggak pernah tahu memang rencana Tuhan ya. Iya, kayak gimana gitu kan. Ya sama kalau misalnya Unik sih. kayak gitu tadi gue bilang, gue nggak mau yang ada namanya taruh. Betul. Kok tiba-tiba ada yang ngelamar gue, tiba-tiba gue klik, ya? Iya, makanya say yes gitu kan. Makanya wah ini orang cantik nih, wah ini orang ganteng nih. Ya nggak menutup kemungkinan gitu kan. Bahkan di dalam kita apa namanya, agama pun gitu kan, ya Al-Quran pun udah ada gitu tergambarkan kalau memang penampilan itu wajar, itu bisa menjadi suatu pilihan nomor satu gitu. Nah gitu. Tapi menurut gue nih, kayak laki-laki itu yang kelihatan damage itu kalau yang pinter sih menurut gue. Anjir kayak Selera lu berarti ya? Iya, Selera lu ya? Kayak anjir dia orang pinter gitu, kayak nge-bius gue gitu, kayak pikiran gue kayak terbuka lagi, jadi begini ya. Nah itu orang yang pinter tuh menurut gue kayak anjir lebih seksi gitu. Kalau lu gimana sih? Oh ini berarti selera lu ya? Wah ngomongin selera bos. Kalau lu gimana tuh? Kalau ngeliat cewek tuh kayak gimana? Kalau gua karena kemarin ini patokan sih, memang kita nggak pernah tahu hati, cuman patokan gua kemarin tuh anak pertama, terus dia apa namanya dewasa gitu kan, dia bisa, gue rumit sih kalau tiba-tiba ditembak kayak gini. Bingung gitu ya, pokoknya gitu deh. Gue pengen anak pertama karena kenapa, yang gue hadapin itu nantinya hanya orang tuanya gitu. Coba kalau adik yang gue hadapin tuh kakaknya, wah ribet lagi, politik tuh, bukan politik. Dan lu tau gak sih apa namanya, gue bukan ketika pacaran ingin ketemu orang tuanya. Kenapa? Pertama, karena gue sangat menghormati orang tua gitu. Even though gue di rumah itu sering berdebat sama orang tua gitu kan, cuman gue benar-benar menghormati orang tua gitu. Kedua, pertemuan sama orang tua itu sakral bagi gue gitu. Karena memang gue ketemu orang tuanya, ya gue pengen serius, gue pengen menikahin putri lu gitu kan, putri anda. Dan gue udah menjamin apapun yang akan ada ke depannya gitu. Gue udah personal branding gue hadirkan pada saat itu. Coba kalau pacaran gitu, karena gue pernah punya pengalaman gitu, gue masih pacaran ketemu orang tuanya gitu kan, tapi gue masih belum punya apa-apa, kayak minder aja gitu. Iya itu. Terus sekarang putus? Ntar dulu, itu belum, ntar kesana ntar. Iya, jadi tadi bahas mana? Oh iya, ini ya, orang tua ya. Ketiga, gue pengen sensasi ketika gue ketemu orang tua itu
ada gitu loh. Cuma misalkan gue punya pacar nih gitu kan, gue udah gue pacaran 3 kali, gue udah ketemu orang tua 2 kali gitu kan, cuman yang terakhir belum ketemu face to face gitu, baru ke rumahnya ketemu udah saya gitu loh. Karena gue pengen ya sensasi deg-degan itu ada gitu, seru gitu. Jadi ntar kalau gue misalkan gitu kan udah banyak perempuan terus ketemu banyak orang tua, jadi ketika gue mau nikah udah nggak ada rasa lagi, kayak apa namanya, gue nggak menunjukkan gue serius gitu. Kalau gue memang gue punya beberapa mantan gitu, cuman gue gak beberapa kayak banyak banget aja ya, paling 3 atau berapa gitu. Gue nggak pernah ada satu cowok pun yang gue kenalin ke keluarga gue. Soalnya ya tadi yang lu pikirin gitu, kayak belum jadi apa-apa. Betul. Udah dikenalin gitu, jadi rasanya kayak berani banget gitu. Betul, itu you got my point. Nah, kayak gitu. Sama kalau diri gue juga sendiri, gue nggak berani menunjukkan diri gue, gue nih pacar anak lu loh. Iya. Nah, sedangkan gue masih jadi mahasiswa, gue belum punya penghasilan apa-apa dan lain-lainnya, gue belum jadi siapa-siapa. Gitu. Menurut gue ya bukan masalah gak gentle sih ya, cuman masalah nanti juga ada waktunya untuk gue menunjukkan nih gue pacar anak lu. Betul. Iya, makanya. Betul, you get my point. Apa namanya? Iya, belum jadi apa-apa gitu kan. Gue pernah di rumah gue pengalaman sama mantan gue kedua gitu. She's older than mine. Dia lebih tua daripada gue gitu. Dia punya kakak 2 yang notabene udah kuliah sama kerja. Yang pertama udah nikah. Pertama kali gue dikasih sama anak SMP, tiba-tiba disuruh beli Toblerone anjing. Ya minder gue gitu kan. Nah, terus apa namanya, mantan ketiga ini gitu kan, benar-benar apa namanya, minder gitu pacaran bokapnya. Jangan ini cerita hidupnya jangan nggak mau gua skip kan, bahas mantan gini, skip lah ya, udah ada itu personal life gitu kan, takut out of topic ya, pokoknya gitu sih. Memang ketika kita jalani hubungan gitu kan, pacaran, pernikahan, memang sesuatu yang nggak ketebak gitu. Pasti. Benar-benar wow gitu. Apa ya namanya, gue selalu sih sama apa, lu nih pertanyaan buat lu, ketika kita udah nikah udah berarti kita jodoh sama mereka belum? Kalau menurut gue jodoh itu nanti pas kita udah meninggal. Kalau misalnya lu nikah sama si A, di pertengahan jalan lu cerai atau amit gitu. Betul. Apa itu jodoh? Kan enggak kan? Iya. Jadi ya menurut gue ketika ya lu nikah A dan B menikah, kemudian meninggal dan mati masih dalam keadaan sama-sama dalam ikatan pernikahan, itu menurut gue itu jodoh. Cinta ilahi. Iya. Berarti kayak yang Habibie ya yang bilang ya. Iya. Memang sih itu menurut gue yang paling menurut gue ini gue aku cinta sejati ya yang Habibie itu sama gue ini. Itu luar biasa sih memang perjuangan mereka gitu kan. Apa namanya, karena gue pribadi punya apa namanya om gitu, dia menikah terus tiba-tiba broken home, cerai, udah ninggalin 2 anak yang masih kecil gitu kan, dan mereka apa namanya, mereka udah berpikir yang mengalami yang mereka nggak seharusnya mengalami kayak gitu. Benar apa namanya, bayanginnya yang umur 5 tahun tiba-tiba ngomong ke gua, papa jahat namparin mama terus gokil kata gua, anjing. Nah itu bisa jadi akan jadi trauma. Betul. Anaknya dan akan ngebekas sampai dia besar. Iya makanya gitu. Bahkan yang lebih parahnya anak itu akan punya dendam. Iya. Biasanya. Betul. Entah ingin membalas atau ingin ngalamin juga, kita memang nggak pernah tahu memang hal-hal buruk dalam hidup kita itu. Entah balasin atau enggak itu pilihan. Iya. Ya nggak sih. Karena kan kita juga nggak ada yang mau kan pasti ada kejadian buruk yang seperti itu. Makanya emang crazy sih gitu yang buat gue. Terus apalagi namanya, kenapa gue pengen jadi suami yang keuangan hanya dari gue, sumber keuangan gitu kan, kebutuhan keinginan, karena gue takut ketika gue nanti dia kerja gitu, terus tiba-tiba dia dapat sesuatu yang duitnya bukan dari duit gue atau dari duit dia. Nah itu terbentuk atau spekulasi lu sebenarnya sih. Iya memang. Atas ketakutan. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan di dalam pandangan gue nih,
ketika lu punya pikiran kayak gitu, pikiran gue kayak gini, kalau misalkan semua keuangan sumber dari si suami gitu, kalau seandainya gue terikat dalam pernikahan yang toksik, gue nggak bisa pergi dong. Betul. Ya, karena gue belum mandiri finansial, gue gak punya duit. Iya, toksik. Nah itu banyak kan orang yang terikat dalam pernikahan yang toksik, bertahun-tahun di dalam ikatan seperti itu, ya karena dia mau keluar dari lingkaran itu juga dia gak punya duit. Gitu. Betul. Keuangan, ekonomi ya. Iya. Memang kalau sekarang tuh perceraian gitu ya, kalau nggak duit ya apa ya kali ya, cinta anjing. Tapi memang sih pernikahan memang harus didasar cinta sih. Ya, beda lagi halnya kalau misalnya dalam pacaran gitu ya. Kalau dalam pacaran juga sebenarnya ada namanya kekerasan dalam pacaran dalam segi ekonomi. Betul. Nah, biasanya pelakunya itu adalah perempuan dan laki-laki adalah korbannya. Kenapa? Karena sudut pandang perempuan? Ya, karena memang kebanyakan perempuan itu nuntut laki-laki kayak, kalau lu nggak ngebayarin gua, berarti lu bukan laki-laki yang gentle, lu nggak. Ya, padahal kan kayak misalkan kita mau nonton, mau makan, emang harus laki-laki yang ngebayarin terus kan enggak? Kan cewek juga bisa ngebayarin, atau kita patungan nih kan? Kayak gitu. Nah kalau misalkan gua nuntut pacar gua untuk ngebayarin gua, itu namanya gua kekerasan ekonomi dalam pacaran. Iya betul. Gitu. Ya mana kesetaraan gender sebelum dilakuin di dalam dunia pernikahan memang harus dipraktekin dulu menurut gue di dalam dunia perpacaran sih gitu. Perpacaran aja. Ya itu kita sebagai latihan sih. Iya sih betul. Practice ya. Nice. Oh, that was such an interesting talking ya kita tadi. Aduh sayang masih memang apa namanya, ini kita obrolannya belum kelar nih, gue masih banyak banget yang bisa gue bahas gitu kan, karena apalagi tentang patriarki itu gue baru ingat tentang patriarki gimana jadi suami, cuman karena memang udah waktunya jadi ya gimana ntar kita di Next ini time ya aja next mungkin. time out of kamera juga is fine kan ya. Oke, makasih banyak buat Kak Ayu buat waktunya, sorry banget ngerepotin ya, udah jauh-jauh dari Priuk. So, yeah. See you next time, bye.